Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Eh, Sobat Pasar Modal Syariah nih, seperti biasa, perkenalkan saya Sofian dari Pasar Modal Syariah. Seperti biasa setiap hari Jumat sore kita ada kegiatan IG Live ya teman-teman. Kita membahas tentang investasi syariah tentunya di pasar modal. Nah, untuk pekan ini kita ada tema tentang daftar efek syariah. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah pada tahu kan ya bahwa OJK telah mempublis daftar efek syariah periode 2 2022. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang investor baru mungkin ya. Bagaimana sih apa sih daftar efek syariah itu dan gimana sih prosesnya dan manfaatnya itu apa sih buat investor syariah. Nah, kali ini kita akan membuka topik Q&A terkait daftar efek syariah bersama narasumber yang akan hadir di sini udah hadir ya. Kita undang narasumber kita kali ini sebenarnya. Oke. Nah, halo, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar Bu. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu ke teman-teman ya. Teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah, beliau narasumber kita hari ini, beliau adalah Bu Diah Mustika. Beliau adalah Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Nah, Ibu, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Sofyan? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga Bu. Iya nih weekend-weekend harusnya mungkin lagi nongki-nongki ya. Tapi Ya, teman-teman di sini kita ada diskusi di sini nih. ya teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah menanti nih terkait topik diskusi kita pada sore hari ini. Oke Bu, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya Bu, kita pada pekan kali ini temanya terkait tentang daftar efek syariah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru mulai investasi ini kan biasanya mereka investasi di saham syariah. Nah, untuk yang berinvestasi di saham syariah itu harus berinvestasi di saham-saham yang termasuk daftar efek syariah. Nah, mungkin eh, ada agak istilah asing ya terkait istilah efek ini. Mungkin boleh dijelaskan Bu efek ini apa dan kemudian daftar efek syariah itu apa ya? Baik, terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Jadi dalam waktu 45 menit ini, mari kita sama-sama maksimalkan keluar dari IG ini kita bisa dapat diskusi ya yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya baru sekedar tahu menjadi tahu banget gitu ya terkait dengan daftar efek syariah. Pertanyaan yang pertama tadi sangat mendasar. Apa itu efek ya? Karena kita sebutkan 3 huruf ya, daftar efek syariah. Efek ini ya kalau teman-teman berkecimpung di keuangan ataupun bukan keuangan mungkin hanya mengenalnya tuh saham ya Alhamdulillah. atau obligasi gitu ya atau sukuk yang baru diterbitkan kemarin oleh Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya yang disebut tadi ya saham, sukuk, obligasi itu nama generiknya adalah efek. Nah, kalau teman-teman mau melihat lebih secara definitif lagi, itu definisi efek ada di Undang-Undang Pasar Modal, ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Di situ disebutkan bahwa efek itu merupakan surat berharga, ya seperti saham, kemudian obligasi, ya, unit penyertaan kolektif, investasi kolektif, ya. Jadi, tetapi secara generiknya produk-produk tersebut itu disebut efek. Jadi daftar efek syariah adalah daftar yang isinya adalah tadi surat berharga dan dalam konteks ini adalah
saham ya, dan nanti juga ada beberapa, tetapi memang yang kaitannya dengan pasar modal. Seperti itu, Mas Sofyan. Oke, Bu. Terima kasih penjelasannya. Kemudian siapa sih ya pihak yang berwenang dalam menyusun kemudian menerbitkan daftar efek syariah ini, Bu? Iya, pertanyaan bagus lagi. Jadi kalau biasa kan kita nanya tuh ya, kalau sedang belajar di kampus ataupun di sekolah, nanyanya 5W 1H ya. W itu what, who, ya where, why gitu ya. Nah ini kita tanya who, siapa yang menerbitkan daftar efek syariah? Ya. Daftar efek syariah itu diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya untuk efek-efek yang ada di dalam negeri. Ada juga DES itu diterbitkan oleh yang disebut pihak penerbit DES, tapi itu nanti mungkin satu sesi tersendiri ya. Tetapi kalau untuk saat ini adalah daftar efek syariah yang sudah mungkin teman-teman paham, yang kita ketahui sekarang adalah daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK untuk menyusun mana saham-saham yang listing di bursa itu ya, ataupun emiten dan perusahaan publik yang dikategorikan syariah masuknya ke DES gitu, itu yang diterbitkan oleh OJK. Oke, Bu. Jadi eh, teman-teman baru apa ya? Udah tahu ya. Jadi yang menerbitkan daftar efek syariah ya OJK. Tapi selain itu ada juga penerbit daftar efek syariah lainnya ya, Bu, untuk efek-efek yang ada di luar negeri ya, Bu. Iya, kalau yang di luar negeri tadi yang saya sebutkan pihak penerbit DES, PPDES, pihak penerbit DES itu untuk efek-efek di luar negeri. Nanti kalau DES yang diterbitkan OJK kan uh, publik ya. Nah sementara ini PPDES yang sudah ada ya, yang sudah ada adalah untuk kepentingannya sendiri. Jadi mereka menyusun sendiri ya, nanti untuk digunakan sendiri. Yang basisnya adalah efek-efek luar negeri, mereka bikin juga tuh bisa DES-nya gitu. Oh ya, Bu. Mungkin kayak contohnya kayak reksadana syariah offshore ya, Bu. Mereka ngelisnya Mm-mm. dari situ ya, Bu. Benar. Kalau Kemudian ya, penggunaannya, ya penggunaannya tadi, kalau PPDS karena untuk pengguna yang ada saat ini adalah untuk manajer investasi sendiri, dia untuk produknya sendiri, seperti itu. oh ya. Oke, kemudian kenapa sih perlu ada daftar efek syariah gitu? Kemudian apa sih manfaatnya daftar efek syariah ini? Iya, jadi kalau teman-teman eh, tahu ya bahwa ketika misalkan kita investor yang berpreferensi syariah ya, kita kan bingung belinya yang mana gitu ya. Tapi ketika ada acuan ataupun ada buku ataupun ada pedoman, itu kita bisa tahu oh belinya yang di sini 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 aja gitu. Begitu pula dengan DES. Jadi DES ini digunakan sebagai panduan berinvestasi ya bagi para investor. Intinya seperti itu. Sebenarnya ada juga fungsi lain bagi Bursa Efek Indonesia nih. Mereka kan punya 5 indeks sekarang ya. JII, JII 30, JII 70, kemudian indeks MES BUMN, kemudian yang terbaru Syariah Growth ya. Nah, itu semua berdasarkan DES yang diterbitkan oleh OJK gitu. Nah, DES ini kalau bagi teman-teman retail, ya investor retail, itu juga untuk melihat nih apakah portofolio saya masuk atau tidak dalam DES untuk periode yang ada, kan periodenya dibagi dua, nanti ya kita jelaskan lebih lanjut, periode 1 dan periode 2. Kemudian juga untuk siapa lagi digunakannya? Untuk investor institusi. Kalau teman-teman misalkan punya apa ya, asuransi syariah, itu mereka kalau ada portofolionya, komite investasinya mau membuat apa namanya tuh, mengatur ya uang-uang premi asuransi syariahnya, kalau ada strategi untuk beli saham, mereka akan mengacu kepada DES. Begitu pula dengan manajer investasi. Teman-teman mungkin ada sebagian yang punya reksadana syariah ya. Nah, reksadana syariah itu dibuat oleh MI, manajer investasi, dengan mengacu kepada DES juga. Jadi DES ini dipakai bagi pihak-pihak yang memang ingin
membentuk portofolio syariah ataupun sebagai memang acuan investasinya karena preferensi syariah. Itu Mas Sofian. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ketika DES ini diterbitkan, nanti untuk indeks-indeks yang ada di bursa ini ada penyesuaian ya, Bu, mengikuti daftar efek syariah. Oke. Nah, kemudian tadi kan udah 5W1H ya, Bu. Tadi udah what, who, why, kemudian nih when nih. Eh, Daftar efek syariah ini kapan sih, Bu, diterbitkannya? Baik ya. Kalau teman-teman cermati, baru seminggu yang lalu, ya, baru seminggu yang lalu Oh, kami menerbitkan daftar efek syariah periode 2 tahun 2022 di bulan November, ya. Nah, teman-teman baru ketahui, baru kemarin juga tanggal 1 itu DES-nya berlaku efektif. Jadi ada jeda sekitar 5 hari ya sebelum efektif diterbitkan oleh OJK. Yang perlu teman-teman ketahui adalah OJK menerbitkan DES periodik dan DES insidentil. Yang DES periodik ini 2 kali dalam setahun, yaitu yang diterbitkan di bulan Mei dan di bulan November. Ya, nanti efektifnya di 1 Juni yang untuk periode 1 dan di 1 Desember nih yang baru kemarin banget ini untuk periode 2. Nah, ada yang juga insidentil. Insidentil itu artinya tidak tertentu waktunya. Kapan? Yaitu misalkan ada perusahaan yang baru go public, ya, itu langsung diakses oleh OJK apakah memang sudah patut untuk go public dan sekaligus untuk menentukan apakah efeknya ini atau sahamnya ini termasuk atau tidak dalam efek syariah. Nah, itulah nanti mengeluarkan juga OJK mengeluarkan suatu keputusan bahwa efek emiten yang baru ini termasuk efek syariah gitu. Jadi periodik yang 2 kali dalam setahun dan juga yang ada insidentil. Yang insidentil ini juga macam-macam. Selain tadi ada yang baru IPO, misalkan ada emiten yang berubah kegiatan usaha utamanya nih, Mas Sofyan. Ya, misalkan oh tadinya ya. pertambangan terus menjadi perusahaan properti gitu ya. Itu dilihat lagi kira-kira ada nggak yang pemenuhan kesariahannya yang perlu dicermati seperti itu Mas Sofian. Oh iya. Jadi mungkin buat teman-teman kadang suka bingung juga nih, ada saham yang baru IPO ini apakah syariah apa enggak. Nah, ketika misalkan daftar efek ini dinyatakan sebagai syariah, nanti akan langsung masuk ke daftar efek syariah ya, Bu. Cuman nggak ada di list ya. Masuknya ke isi dulu ya, Bu. Nanti akan Iya, jadi direview ketika ketika di periode selanjutnya ya, Bu. baik, benar. Jadi ketika di luar yang periodik, itu kan kalau periodik kan memang sudah ada SK-nya panjang ya, di berapa nanti yang itu ya masuk ke dalam isi dulu. Jadi kalau ketika nanti di periode berikutnya baru ditelaah lagi. Itu Mas. Oke. Bu. Nah, ini buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh teman-teman komen di kolom komentar atau di kolom question ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya mungkin terkait proses penyusunan daftar efek syariah ini, bagaimana di OJK melakukan screeningnya? Mohon maaf ya tiba-tiba gatel tenggorokan. Ya, ya, Oh ya, ini pertanyaan bagus banget dan saya akan pelan-pelan untuk menerangkannya supaya dapat dimengerti karena banyak yang kami temui dan kami selalu bersosialisasi terkait ini. Bagaimana menyusun ataupun bagaimana kriteria DES itu. Jadi kalau teman-teman bisa refer, ya kami melakukan penyusunan itu berdasarkan Peraturan OJK nomor 35 tahun 2017. Teman-teman bisa di searching 35 tahun 2017 POJK. Situ nanti akan terlihat jelas bagaimana kriteria dari daftar efek syariah. Nah, berlandasan itu ya kami melakukan penyusunan. Nah, ketika melakukan penyusunan secara garis besar ya ada 2 tahap yang kami lakukan. Namanya penyusunan itu kan harus di saham yang sekitar 900-an ini
harus yang kita sebut dipilah atau di screening. Ya. Ada dua kegiatan screening pertama, yaitu screening berdasarkan bisnis ataupun kegiatan usaha utama perseroan. Ya. Yang kedua berdasarkan dengan rasio keuangan. Ya. Berdasarkan rasio keuangan karena memang yang kita telaah basisnya adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten dan perusahaan publik. Nah, tadi kembali lagi yang pertama, screening pertama. Misalkan ada 900 saham masuk ke periode ini yang perlu kita telaah, ya. Nanti dari sekian banyak, apakah emiten-emiten ini kita lihat apakah berbasis ribawi, itu pasti sudah keluar, ya. Misalkan bank-bank konten gitu sudah pasti keluar. Kemudian apakah ini uh, memproduksi makanan yang melanggar syariah gitu ya, makanan haram gitu, itu juga udah pasti keluar. Yang memang kira-kira ada hal ke transaksinya juga nih. Transaksinya juga ada beberapa yang perlu dilihat ya. Itu nanti detail-detailnya ada di POJK. Setelah screen dari utamanya ini screening kegiatan usaha, lalu akan misalkan dari 900 dapat 800 ya. Nah, dan 800 ini akan kita telah satu-satu laporan keuangannya. Yang pertama adalah kita akan menghitung ya, teman-teman yang belajar ekonomi mungkin sudah tahu ya. Ada rasio utang yang berbunga, berbasis bunga dibandingkan dengan aset tidak boleh lebih dari 45%. Dan yang kedua, ya, ada dua nih kategori rasio keuangan. Pendapatan non halal ya, dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lainnya itu kurang atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah, setelah itu ketika misalkan sudah tadi 800 ya, terus kita telah lagi ternyata dari 800 ini 300 yang tidak mencapai atau tidak memenuhi kriteria rasio keuangan, berarti misalkan tinggal 500 yang termasuk dalam kategori daftar efek syariah. Itu Mas, mungkin secara garis besarnya ya. Kira-kira gimana nih? Ya, Iya, ada yang iya. Nah ini Bu, ada yang menarik Bu, terkait rasio keuangan ini Bu. Mungkin karena ya, kan kan di apa ya, teman-teman banyak yang komen di followers, kenapa sih harus ada toleransi rasio utang berbunga 45%? Kenapa sih nggak nol aja Bu? Nah ini mungkin boleh dijelaskan Bu, karena ini banyak sekali teman-teman yang nanya benar. terkait hal ini. Iya, itu pertanyaan sebenarnya bagus banget ya. Artinya pertama kami sangat appreciate karena berarti ada perhatian, ya, ada perhatian terkait dengan kesyariahan ataupun untuk pengembangan keuangan syariah khususnya. Jadi teman-teman sekalian, kami dalam menyusun regulasi, ya, terutama yang kesyariahan, baik yang perbankan syariah, IKNB syariah, maupun kami di sekarang ini adalah pasar modal syariah, itu selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Karena kita tahu bersama bahwa uh, lembaga fatwa yang berwenang adalah DSN MUI dan yang berkompeten terhadap kesyariahan adalah DSN MUI. Dalam hal terkait dengan apakah ini halal, ini haram, tentunya juga kita berbasis terhadap fatwa-fatwa yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Untuk pertanyaan mengapa masih ada 45% yang berbasis bunga, mengapa ada 10% yang masih non halal, itu yang pertama adalah karena memang masih industri pasar syariah Indonesia itu masih dalam tahap berkembang. Jadi belum seperti negara-negara maju yang misalkan sudah punya 3.000 saham misalkan gitu ya. Kalau kita kan masih di bawah 1.000 nih ya. Sehingga kalau misalkan nol itu mungkin hanya sedikit yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kalau sedikit bagaimana? Kalau sedikit itu nanti tidak menjadi pengembangan-pengembangan produk lainnya karena
produk reksadana syariah, produk-produk yang lain itu sangat tergantung kepada daftar efek syariah. Kalau daftar efek syariah sedikit, nanti reksadana syariahnya sedikit dan seterusnya. Jadi memang dalam hal ini karena memang industrinya belum ada dan juga belum besar gitu ya. Jadi memang masih ada toleransi. Nah, kalau kami benchmark kepada negara-negara lain, itu juga masih ada toleransi. Memang lebih kecil ya, ada yang 33% dari sisi rasio utangnya, kemudian dari sisi pendapatan ada yang 5%. Negara-negara yang punya indeks saham syariah juga seperti itu. Mereka masih ada toleransi-toleransi karena kalau mungkin nanti kita ke depan akan nol. Jadi nanti OJK selalu mereview kira-kira uh, sudah bisa belum diperkecil ya. Diperkecil misalkan nanti 45, 40 ya, syukur-syukur bisa nol tadi pertanyaan dari Mas Sofyan ya. Sehingga nanti lama-kelamaan bisa saling terkait nih. Kalau ini sudah tumbuh ya, bisa dibesarkan kembali, kemudian ekosistemnya juga besar gitu ya. Jadi memang perlu bertahap itu tadi karena memang masih dalam tahap berkembang. Nanti kalau sudah well established atau sudah berkembang bisa saja memang nanti nol gitu ya. Dari OJK itu selalu mereview dan berkoordinasi dengan DSN-UI. Itu Mas Sofian. Iya Bu Dia, ini ada komentar menarik nih Bu Dia dari Rifa Islamet 89. Kalau PT perusahaan besar tanpa utang berbunga kayaknya nggak ada deh. Mana ada yang mau pinjamin uang gede tanpa bunga. Ya memang mungkin karena kondisi bank syariah juga masih berkembang ya Bu. Jadi ketika misalnya PT saya mau ekspansi nih, terbatas uangnya mau minjem ke bank, dananya terbatas. Mungkin kalau misalkan mau red issue juga ada kepemilikan yang harus dibagikan lagi ya kepada investornya. Nah mungkin karena emang posisi kita sedang berkembang ya. Nah, iya, jadi ini makasih nih ya, juga, Mas Rifa Islamet ya. Jadi memang tanpa utang tanpa bunga. Nah, memang perusahaan itu dia mempunyai beberapa strategi nih dalam mengelola perusahaannya ya. Misalkan perusahaan tersebut membutuhkan dana. Pertama, dia akan ke bank dulu, yang mudah. Banknya, dia bisa milih, mau bank syariah atau bank konvensional. Jadi masih bisa utang tanpa bunga melalui bank syariah. Yang kedua, aku nggak mau utang ke bank. Aku mau menerbitkan efek yang tadi saya sampaikan di awal, berupa sukuk. Sukuk itu surat berharga ya, surat berharga ketika misalkan butuh dana, nanti perusahaan itu bisa menerbitkan ya, lalu nanti ada investor yang membeli sukuk tersebut. Ya. Nah, dengan bisa pilihan. Kalau yang di konvensionalnya itu biasanya dianalogikan dengan obligasi. Dia mau milih sukuk atau obligasi. Kalau obligasi pasti berbunga. Kalau sukuk itu syariah gitu. Jadi masih bisa nih perusahaan itu memilih. Nah, jadi bukannya nggak mungkin dia masih utangnya nol, istilahnya nol ya, karena tadi ada pilihan dia mau minjem di bank syariah atau dia mau menerbitkan surat utang yang syariah seperti itu. Gitu Mas Sofyan. ya terima kasih Bu. Oke, jadi sebenarnya kalau nerbitin sukuk nggak dianggap utang berbunga ya Bu ya. Enggak, karena sukuk itu memang didesain, ada akad-akadnya yang memang sudah sesuai syariah, dan ada tim ahli syariahnya yang mendesain supaya tetap dalam koridor kesyariahan, Mas Sofian. Oke, terima kasih Bu Dia. Kemudian dari sisi komposisi nih Bu, daftar efek syariah ini apakah bisa berubah? Misalnya tiba-tiba ada emiten ini tiba-tiba keluar gitu, apakah langsung dikeluarin atau di periode selanjutnya gitu? Boleh. Iya. Baik. Nah, teman-teman, ya banyak faktor yang menyebabkan suatu daftar efek syariah ini berubah baik dari sisi jumlah maupun nama-nama yang ada di dalamnya.
Kalau dari sisi jumlah katakanlah gitu ya. Sekarang ini yang pekan lalu diterbitkan oleh OJK itu berjumlah 542. Kemudian periode satu itu 533. Berarti kan ada kenaikan ya. 533 sekitar 1,4% itu naik jadi 542 ya. Kemudian eh, mengapa? Karena banyak pertama nih kalau dari sisi jumlah banyak emiten emiten yang baru go public, yang baru Oh, IPO, yang baru menawarkan sahamnya dan dia termasuk saham syariah. Atau juga variabelnya adalah karena memang ada di perubahan di dalam manajemen keuangan perusahaan tersebut. Sehingga misalkan rasio utang berbunganya turun, pendapatan rasionya turun, sehingga dia masuk ke dalam kategori syariah. Seperti itu, Mas. Dan nama-namanya, misalkan emiten A, periode pertama keluar, kemudian periode kedua masuk, itu bisa saja. Mengapa? Misalkan waktu oh, periode pertama dia masih punya utang berbunga, ya, di laporan keuangannya utang. Tetapi ternyata ketika di periode kedua dia sudah melunasi, dia oh punya iya, uang, bisa dia bisa terjadi. melunasi, kan hilang utang berbunganya, gitu. Atau ketika perusahaan tadinya uh, apa namanya masuk, kemudian keluar. Kenapa ya? Ternyata ketika ditelaah laporan keuangannya, misalkan ternyata pendapatannya lagi lesu nih di periode kedua, sehingga pendapatan usahanya yang menjadi tadi pembaginya itu, yang penyebutnya itu menjadi kecil, sehingga ketika misalkan dia banyak pendapatan non halal, dia jadi besar kan, lebih dari 10% misalkan gitu. Jadi sangat case by case ya. Nah, kalau Oh iya, misalkan kita sekarang kan lagi demam Piala Dunia ya, bedanya. ternyata kan negara-negara juga, wah ini harusnya menang, ternyata nggak menang, gitu ya, jagoan kita kalah, begitu ya. Ternyata yang sekarang Asia lagi jaya-jayanya nih menang semua gitu ya. Nah itu kan memang diprediksi kayaknya emiten ini masuk deh. Tapi kok keluar gitu ya. Nah itu ada hal-hal lain yang mungkin di dalam strategi pengembangannya gitu ya. Itu tidak lagi sesuai dengan kriteria. Juga tadi kayak pemain bola, mungkin ini kayaknya harusnya masuk nih. Ternyata dia mungkin strategi ketika bermainnya mungkin bisa terbaca oleh lawan dan sebagainya seperti itu, Mas Sofian. Iya, pemain dulu. Ya mungkin karena kalau dilihat dicek data syariah yang sekarang gua ada beberapa emiten yang ini emiten gede ternyata keluar nih. Ya, ya memang sangat bukan sangat sayangkan ya. Kami juga apa namanya ingin semua emiten tuh bisa masuk gitu ya. Karena memang emiten yang beranggaran dasar syariah tuh cuman ada 7 nih sampai saat ini yang benar-benar lahirnya gitu ya. Lahirnya itu sudah syariah. Kalau lahirnya syariah itu artinya di anggaran dasar perusahaan itu memang sudah menyatakan bahwa kegiatan usaha kami sesuai dengan syariah. Nah, uh, tetapi yang lainnya itu perlu ditelaah. Nah, memang uh, apa ya? Berharap sih nih dengan adanya sosialisasi, mungkin emiten juga jadi aware, dia bisa mendapatkan apa ya semacam uh, ide nih bagaimana misalkan bisa mempertahankan untuk masuk des seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terkait manfaat nih, manfaat ketika investor berinvest tadi di saham yang termasuk daftar efek syariah gimana, Bu? Ya, teman-teman perlu kita pahami bersama bahwa berinvestasi itu unik ya, berbeda dengan kita menabung. Kalau menabung kita simpan ya nanti uangnya insya Allah apa namanya ya mendapatkan keuntungan dari simpanan tersebut ya. Nah kalau berinvestasi itu secara naturalnya dia memang ada ada risiko yang menyertai dari keuntungannya gitu. Jadi ketika kita berinvestasi ya baik itu syariah maupun non syariah ya itu pasti ketika kita mengharapkan untung pasti juga ada risiko yang menyertainya. Kalau bahasa keuangannya high risk high return gitu ya. Nah, di dalam syariah juga itu ya.
ada kaidah al-gunmul bil gulmi gitu ya. Bagaimana setiap risiko itu menyertai keuntungannya gitu. Jadi dengan berinvestasi, ya kita akan mengharapkan adanya cuan, mengharapkan ada untung, ya. Tetapi memang perlu diketahui ada risikonya. Ya, tadi pertanyaannya adalah ketika kita sudah tahu basicnya, kalau berinvestasi syariah itu manfaatnya apa sih gitu ya? Kalau sebenarnya kalau produk syariah itu adalah untuk kita semua, artinya tidak memandang suku agama gitu ya. Kita bersifat inklusif, siapa saja bisa gitu untuk berinvestasi di syariah. Nah, saya ingin berbicara dari sisi untuk yang uh, memang berpreferensi syariah dulu ya, bahwa ketika berinvestasi syariah, kita meyakini bahwa produk-produk ini ya telah sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah yang memang telah digariskan oleh agama Islam seperti itu. Nah, itu membawa kenyamanan tersendiri bagi investor yang berpreferensi syariah. Gitu ya kan sekarang banyak nih Mas Sofyan komunitas hijrah gitu ya. Kalau gue mau hijrah lah gitu ya, dikit-dikit mulai dari mungkin dari penampilan, kemudian dari gaya hidup ya, termasuk dari keuangan misalkan syariah. Nah, yang itu tadi ada rasa nyaman dan ada rasa insya Allah kita mendapat keberkahan karena mengikuti tadi kaidah syariah. Terbagi uh, tapi mungkin sekarang kan investor rasional ya. Sekarang apakah ada juga banyak pertanyaan apakah kalau investasi saham syariah pasti untung Bu gitu ya. Itu tadi karena konsep investasinya harus dipahami dulu ini berinvestasi. Berarti ada risiko juga ada juga untungnya gitu. Nah, kalau di syariah memang di dalam POJK juga ada ya. Saham syariah itu salah satu cirinya adalah tidak perusahaan yang tidak melakukan kemudaratan ataupun hal-hal yang dilarang oleh istilahnya memberikan kemudaratan kepada masyarakat luas gitu. Kalau itu menjadi salah satu kriteria dan dengan seperti itu sekarang kan juga mungkin teman-teman pernah mendengar sustainable finance, ESG, environment, social governance, finance gitu. Nilai-nilai universal itu udah pasti syariah. Kalau misalkan tidak tidak perusahaan yang tidak memproduksi senjata perang gitu ya atau bahan bahan bakar bahan yang merusak lingkungan sangat besar gitu ya. Itu jadi itu termasuk dalam kategori penilaian seperti itu Mas. Oke, Bu Dia. Nah, jadi buat teman-teman yang dulu pernah ada beberapa yang bertanya, apakah saham syariah ini khusus agama Islam? Oh enggak ya, ternyata ini buat semua kalangan, semua agama dan ras. Terbuka Benar. gitu, boleh boleh. Boleh, boleh. Ya. Kemudian uh, kemudian dari segi komposisi kita berbicara periode ini ya Bu, komposisinya gimana Bu? Daftar efek syariah periode 2002 ini dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, ya alhamdulillah di minggu lalu yang kita terbitkan itu mengalami kenaikan Mas ya. Di periode pertama 533 ya ada sekarang 542 gitu. Berarti mungkin ini kan setelah pandemi ya, setelah pandemi banyak perusahaan lagi yang mungkin sudah mulai percaya diri untuk menawarkan untuk berekspansi sehingga membutuhkan dana dan menawarkan saham pada masyarakat ya artinya banyak yang melakukan IPO, banyak yang melakukan go public gitu ya. Dan juga kalau dari komposisi nama-namanya ya tentunya ada yang masuk ada yang keluar gitu ya, ada yang bertambah tuh itu sih sudah biasa ya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa uh, keuangan dalam perusahaan itu berubah-ubah ya misalkan tadi bayar utang berbunganya jadi lunas jadi ternyata dia masuk sekarang gitu ternyata dia misalkan periode depan dia ngutang lagi ke bank konven ya udah naik masuk lagi gitu ya. Makanya harus dijaga rasionya supaya dia bisa masuk terus ke dalam daftar efek syariah begitu Mas. Kayaknya periode hampir setiap tahun ya dari segi komposisi daftar efek syariah itu naik gitu dari emiten. Iya, alhamdulillah. Karena tadi banyak juga emiten-emiten yang baru masuk ya.
Oke. Kemudian ini kan daftar efek syariah ini diterbitkan oleh OJK nih. Apakah OJK ini punya keahlian di bidang syariah? Nah ini kalau misal gimana nih memastikan kepatuhan pemenuhan syariah ini dalam penerbitan daftar efek syariah di pasar modal nih Bu? Iya, baik. Kalau OJK itu memang dia mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Nah, kalau yang terkait syariah itu adalah ranahnya DSN MUI. Jadi, ketika kami meregulasi dan mengawasi aspek-aspek kesyariahan, kami meminta fatwa kepada DSN MUI, ya, atau meminta pendapat atau berkoordinasi, gitu ya, berdiskusi terkait apa-apa yang memang kompetensinya adalah di DSN MUI, gitu. Jadi di POJK, peraturan-peraturan OJK itu misalkan gini, kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan eh, yang melakukan titik-titik ya, dan di ujungnya itu berdasarkan dengan fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi sudah masuk ke dalam hukum positif fatwa-fatwa DSN MUI itu. Nah, di DSN MUI pun mereka sudah mengeluarkan banyak sekian fatwa-fatwa terkait pasar modal syariah. Ya, bahkan dari bursanya, dari penyimpanannya ke C, dari ke P-nya, itu sudah mempunyai fatwa. Produk-produknya pun sudah punya fatwa masing-masing. Ada fatwa saham, ada fatwa sukuk, fatwa dan seterusnya. Ada juga bagaimana mekanisme pasarnya juga ada di fatwanya ya. Jadi memang alhamdulillah sudah berlandaskan lah. Kalau masih misalkan saya bertanya ya kepada salah satu anggota DSN, Pak, kalau bersosialisasi kepada masyarakat terkait pasar modal syariah itu apa yang paling tanyakan? Anggota DSN itu bertanya, menjawab ya, halal apa enggak? Apa namanya, transaksi saham gitu ya. Artinya bursa halal apa enggak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang tidak perlu khawatir karena tadi sudah ada fatwa-fatwa yang melandasi kegiatan, produk, mekanisme dari hulu ke hilir terkait dengan pasar modal syariah. Itu mungkin Mas Oke, Sofyan. oke Bu ya. Jadi nggak hanya sendiri ya OJK yang membuat itu, tapi ada DSN juga bekerja sama dengan DSN MUI. Kemudian seandainya nih, misalkan saya punya saham di daftar efek syariah. Kemudian pas ketika terbit daftar efek syariah yang terbaru, ini saya saham Jaguar saya ini keluar nih. Apa yang Oh, harus ya. dilakukan ya Bu? Iya, iya, iya. Jadi kalau ada dua jenis investor ya. Tadi investor yang institusi ya. Kalau investor institusi pasti harus mengeluarkan ya. Nah, kalau manajer investasi dia yang punya produk, dia ada juga harus dikeluarkan yang kita sebut namanya mekanisme pembersihan portfolio ya, cleansing. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan menjual, dikeluarkan, gitu ya. Nah, teman-teman yang tadi yang tanya, Bu, kalau saham jagoan saya keluar gimana? Jadi cleansing, dikeluarkan, gitu ya, supaya portofolio kita uh, tetap semuanya syariah, gitu. Kalau tadi yang preferensi syariah, gitu. Itu mungkin Mas Sofian. Jadi, ya. Jadi sebenarnya keputusannya dikembalikan kepada investor ya Bu. Cuma Iya, disarankan untuk dijual ya Bu. iya, iya. Tadi kan kita ingin itu ya. Kalau kita preferensi syariah kan ingin totally lah ya, totally semuanya syariah seperti itu Mas. Tapi itu diserahkan kembali gitu, mau mau di hold atau gimana gitu ya. Oke Bu ya. Kemudian tadi kan nanya sahamnya keluar. Kenapa sih saham bisa keluar dari daftar efek syariah Ya, di saham periode ini? bisa keluar banyak banyak ininya ya, banyak variabelnya atau banyak faktor penyebabnya. Yang pertama tadi kalau berdasarkan kriteria ya, mungkin saja pertama dia merubah kegiatan usaha utamanya. Bisa saja misalkan tadinya dia perusahaan yang kegiatan usahanya netral-netral ya, ternyata dia sekarang menjadi lembaga keuangan ribawi misalkan gitu ya. Bisa saja itu. Atau tadinya misalkan tadinya dia tadi ribawi kemudian dia menjadi
mualaf gitu ya, atau dia menjadi syariah, bisa saja. Jadi itu. Yang kedua ada rasio keuangannya tadi. Rasio keuangannya itu ya yang terdiri dari, kalau mau gampangnya aja, utang berbasis bunganya ya, dan pendapatan non halalnya. Nah, dari sisi pendapatan utang non halal, kalau misalkan dia tiba-tiba keluar karena itu tadi, dia butuh uang, tapi berutangnya kepada ya itu tadi bank konven gitu ya. Tidak, misalkan tidak dengan sukuk, padahal bisa saja perusahaan tersebut mengeluarkan sukuk ya untuk membiayai ekspansinya misalnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi pendapatan ya, dia bisa saja pendapatannya itu karena misalkan dia menyimpan dananya, ya misalkan ini perusahaan lagi untung banget nih, sehingga dia punya kas banyak ditaruhnya di bank konvensional, kan dapat bunga. Nah, itu disebut Ya. pendapatan bunga. Pendapatan bunga ketika dihitung dalam pendapatan non halal, dia termasuk yang dihitung dalam pendapatan non halal, sehingga memperbesar porsinya misalkan melebihi 10%. Gitu. Jadi yang perlu di bukan waspada, di awareness ya, dimengerti oleh emiten adalah penempatannya, penempatan di bank syariah gitu ya. Atau ketika dia mau berinvestasi, perusahaan kan juga bisa berinvestasi ya ke saham-saham, bukan kita aja gitu ya. Iya, Bu. Berarti berinvestasi kepada produk-produk yang syariah, misalkan ada reksadana syariah, ya berinvestasi pada SBE, sukuk sukuk negara gitu ya. Kemudian bisa juga berinvestasi kepada saham-saham yang masuk dalam DES gitu. Nah, ketika pendapatannya itu nanti pendapatan dari investasi dan pendapatan dari uang yang di bank syariah itu tidak akan pasti halal kan, jadi nggak masuk ke dalam Oh, perhitungan non halal gitu. Jadi ada berbagai cara bagaimana emiten itu bisa masuk atau kenapa emiten itu keluar gitu mas. oh ya, Bu. Oh ya, Bu. Jadi apakah emiten itu tahu sahamnya termasuk DES atau enggak gitu gimana, Bu? Ya, jadi karena ada dua kategori yang di dalam daftar efek syariah itu. Yang pertama adalah emiten yang memang emiten yang memang anggaran dasarnya syariah, ya, yang tadi tujuh tadi, yang saat ini tujuh. Dan selebihnya itu emiten dia tidak menyebutkan gugatan syariah. Artinya dia, kalau bahasa kita itu dia emiten pasif. Jadi ya sudah, ya kita telah lapang keuangannya karena dia termasuk emiten ya yang ada yang menyampaikan laporan keuangannya juga. Nah, ketika tadi dia apa namanya emiten yang pasif, sehingga banyak juga emiten itu tidak tahu bahwa ternyata sahamnya masuk masuk saham syariah gitu. Kalau di kita biasanya, tapi sekarang lama-lama tahu ya. Karena kenapa? Karena ternyata emiten tersebut investornya nanya, ini kenapa sahamnya keluar? Misal apa, investor kelas kakap ya, kenapa sahamnya keluar? Atau kenapa sahamnya turun? Oh ternyata keluar dari DES. Ayo jangan masuk lagi dari DES, misalkan gitu ya. Jadi dengan awareness seperti itu malah uh, malah bagus, mereka tahu oh masuk DES. Mereka nanya bagaimana supaya masuk DES, itu adanya awareness gitu. Nah memang tadi karena pasif, mungkin sebagian juga tidak tahu bahwa oh ternyata saham kami masuk ya dalam DES ya gitu ya, karena tadi pasif ya. Tapi mungkin mudah-mudahan ke depan ternyata banyak nih masyarakat yang sudah menanyakan kenapa keluar dari dia sahamnya, kan tiba-tiba oh itu coba diketahui, tolong ini kan ditanyakan ke OJK kenapa keluar dari DES emiten tersebut ya, bisa bertanya kepada OJK seperti itu mas. Oh ya, Bu ya. Kemudian terkait fatwa ini, fatwa apa saja, Bu, yang mengatur tentang saham syariah? Ya, jadi nanti teman-teman bisa cek ya di websitenya DSN MUI, itu sudah banyak banget. Dari sekitar ada fatwa 40 ya. Diklik aja gitu fatwa 40, fatwa 80. Kemudian ada fatwa
135 juga yang terkait dengan saham. Jadi itu mungkin bisa menjadi rujukan kenapa atau apa hal-hal kegiatan apa saja yang dikategorikan halal gitu ya. Berapa persentase apa namanya yang bisa ditolerir gitu ya. Itu Mas. Oke, jadi kalau misalkan ada teman-teman pengen tahu Fato, mungkin boleh dicek IG-nya Pasar Modal Syariah ya, jadi link Bisa di juga, bisa. ada link cepatnya gitu biar ke langsung ke Oh, Fatwa. oh iya iya. Di IG Pasaman Syariah juga udah lengkap tuh Oke, ya di dalam linknya ya. oke, Bro. Nah, kemudian seandainya emiten itu punya pendapatan halal ya, kemudian ada dividen, apakah statusnya langsung jadi haram Bu atau gimana Bu? Iya, jadi ketika kan misalkan nih ya dikasih tahu dulu, dilihat dulu ini periode yang kapan gitu ya. Misalkan dividennya untuk periode yang ternyata dia saat itu keluar dari syariah, berarti itu nanti kita cleansing saja, kita keluarkan dari dividen kita. Artinya kalau memang kita tadi berprinsip bahwa apa yang kita investasikan itu kita inginnya syariah, gitu Mas. Jadi bisa di-cleansing, dikeluarkan gitu Mas. Atau misalkan Oke, teman-teman juga sebenarnya kalau nggak mau bingung kan belinya itu bisa lewat Syariah Online Trading System ya, SOTS yang ada di perusahaan efek. Ada sekitar 15 perusahaan yang sudah mempunyai Syariah Online Trading System. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi melihat setiap periode karena SOTS itu sudah merujuk kepada DES yang diterbitkan oleh OJK. oke, Bu ya. Ini ada dua pertanyaan terakhir Bu. Terkait gimana sih cara kita bisa lihat daftar efek syariah? Iya, jadi bisa di web OJK ya, atau nanti teman-teman juga bisa lihat di ini ya di IG Pasar Marsariah juga ada ya ininya ya, Mas Oke, Sofian ya. Apa namanya list bahkan kemarin ada feed yang memang secara kupas tuntas tuh desnya mana yang keluar, mana yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang masuk, itu tuh bisa jadi rujukan tuh teman-teman sekalian. oke, Bu ya. Mungkin sepertinya kita langsung ke pertanyaan dari netizen nih Bu, karena nggak kerasa nih udah hampir 1 jam tadi ya Bu. Oh iya, udah Oke benar-benar. Bu, Supaya mungkin kita lihat ya. ada Ini banyak lagi, pertanyaan nih Bu. Ada ya, ya. dari di kolom question nih. Ya Mau Riza tanya apa Azizi ini dasar ya? pengambilan? Oh, bukan. Ya ini yang dari EKZKN katanya. Mau tanya apa dasar pengambilan 45% di saham syariah ya? Kenapa tidak 49% misalnya? Ini malah lebih gede ya Bu, kalau 49. Ya, bentar. Ya dasarnya itu Oh, angkanya dari mana Bu? 45 oh kenapa ya. nggak 10 mungkin? Iya. Oke, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi angka 45 ya, kemudian yang 10. Ini sebenarnya idealnya adalah nol ya, idealnya tidak ada utang berbasis bunga. Tetapi kondisi industri pasaran syariah itu masih berkembang sehingga saham-sahamnya belum begitu banyak, masih di bawah 1.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan diketatkan tadi ya sampai nol itu tidak akan ada dasar efek syariah kecuali yang memang dia yang beranggaran dasar syariah seperti itu. Kalau tadi kenapa nggak pas kan itu justru malah dilonggarkan tuh istilahnya. Jadi banyak yang utang berbasis bunganya gitu ya. Oh, Malah kita maunya menujunya lebih sedikit lagi, misalnya 45, bisa 40 atau 30 seperti itu. Ya, jadi mengapa angka dari 45 itu uh, pertama kita juga benchmark kepada negara-negara yang memang sudah menyusun daftar efek syariah di Malaysia, ya ketik Dow Jones, kemudian FTSE, ya banyak ya provider indeks yang menerbitkan efek syariah juga, indeks syariah juga. Nah, itu ketika benchmark. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai tentunya kajian tersendiri ya. Berapa kira-kira yang pas angka yang bisa dimasukkan ke dalam neraca keuangan. Dan juga kita dari sisi syariahnya juga berkoordinasi dengan DSN MUI. Dalam hal kira-kira ini sudah istilahnya
seperti apa nih kalau masih ada porsi 45% gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang menyebabkan kita oh, oke kita putuskan 45 besarnya gitu. Tapi nanti setiap saat bisa saja direview oleh OJK, bisa diketatkan. Ya. Kita memang harapannya bisa nol, tapi sampai saat ini belum belum bisa. Gitu. Oke, buat ya. Ini ada pertanyaan dari Syariah Saham. Izin bertanya, untuk emiten yang main bisnisnya ada jual minuman alkohol di menu restonya, apakah termasuk des? Nah, ini mungkin ada isu juga nih terkait bagaimana sih suatu efek, misalnya tadi ya ada kemarin ada isu, apakah ini masuk syariah atau tidaknya nih Bu? Apakah menjual minuman alkohol bisa langsung masuk daftar efek syariah? Terkait Iya, ini iya. gimana Bu nih? Terima kasih. Terima kasih juga atas concern-nya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Bahwa ketika dia menjual minuman keras ya, tidak serta-merta masuk ke dalam des gitu ya, atau keluar dari des. Mengapa? Kita lihat dulu tadi pertama, uh, bisnis screeningnya ya. Misalkan dia kegiatan utamanya mungkin bukan 100% dalam menjual atau memproduksi minuman beralkohol. Tetapi misalkan, tapi ini yang ditanyakan kenapa masih masuk des gitu ya. Nah, Ya, misalkan dia ternyata punya kegiatan lain di dalam laporan keuangannya disebutkan misalkan dia punya perdagangan apa gitu ya, punya juga usaha properti gitu ya, punya juga usaha, ya misalkan dia beberapa punya lini usaha yang yang minuman keras itu hanya masih di bawah 10% gitu. Kan tadi kita ada pendapatan dan halalnya masih ditolerir 10%. Nah, mungkin saja ketika dia masuk ke dalam des itu masih di bawah 10%. Dan dia punya pendapatan lain atau pendapatan usaha yang bukan hanya menjual minuman keras, tapi dia punya tadi misalkan perdagangan atau dia penyewaan kamar kan boleh ya, perdagangan kan boleh. Kemudian mungkin punya sewa-sewa properti lainnya. Jadi hal-hal tersebut yang memang mungkin secara teman-teman kasat mata ini harusnya keluar. Tapi ternyata ketika ditelisik lebih jauh ke dalam laporan keuangannya, itu ternyata ketika dihitung dia masih di bawah 10% gitu. Dan kalau misalkan memang teman-teman nih yang mungkin jurusan akuntansi atau penerapan keuangan, misalkan menghitung secara tadi rumusnya, itu kok ini masuk, tapi kok keluar gitu ya. Nah, di kami, di OJK, itu OJK kan punya kewenangan untuk mengklarifikasi lebih lanjut ya kepada emiten. Jadi ketika ada hal-hal yang memang membuat kami perlu bertanya karena ada yang tidak jelas di dalam laporan keuangan, ataupun ada hal-hal yang kami mendapatkan informasi dari bursa ataupun kami mendapatkan informasi dari pengawasan di internal kami, itu bisa kami tanyakan kepada emiten dengan mengundang, dengan memberikan surat ya, sehingga jawaban ataupun diskusi yang kami dapatkan dari emiten itu menjadi bahan pertimbangan juga dalam penyusunan. Oh, ternyata laporan keuangannya itu seperti ini loh. Sehingga dia misalkan bisa masuk, walaupun misalkan tadi dia ada sedikit porsinya menjual tadi ya minuman yang beralkohol gitu. Jadi memang hal-hal tersebut ini apa namanya uh, bisa dilihat dalam laporan keuangan. Kalau misalkan tidak jelas juga, kita bisa mengundang menanyakan lebih jauh seperti itu, Mas Sofian. oke, jadi sebenarnya nggak cuma dari laporan keuangan saja ya Bu, ketika ada hal-hal yang misalnya jadi pertanyaan, OJK itu ada mekanisme khususnya ya Bu, dan data pendukung yang tidak dipublikasikan ke masyarakat ya, gitu, seperti itu ya Bu. Iya, iya. Jadi kan memang yang data publik itu laporan keuangan, ya. Data Ya, publik itu makanya di laporan keuangan teman-teman bisa download di Bursa Efek Indonesia ada ya. Ada tinggal klik aja mau tahun berapa tuh bisa semua. Nah, kita teman lihat di dalam ketika menyusun laporan keuangan yang disusun oleh emiten tersebut adalah bukan untuk kepentingan syariah.
Artinya Hmm. menyusun laporan keuangan berdasarkan apa? Kalau di Indonesia kan berdasarkan PSAK ya. Oh iya, iya. Berdasarkan PSAK di apa namanya tuh standar akuntansi keuangan Bukan. ya. Itu memang PSAK secara general, bukan untuk menghitung yang syariah. Oh iya. Oh, Ya, jadinya karena general tersebut ya nggak bisa diketahui itu. Misalkan ada kolom pendapatan dari penjualan makanan. Kita mau nanya nih makanannya mengandung babi atau enggak ya kan nggak terjelas lah di situ misalkan nggak dirinci. oh, Nah iya, itu iya. bisa kita tanya ke emiten ketika pendapatan dari apa namanya eh, minuman ya Hmm. hotel misalkan pendapatan minuman ya, ini porsi yang non halalnya berapa persen kalau kalau di dalam laporan nggak ada kita tanyakan kepada emiten jadi Oh, seperti iya. itu mekanismenya. Oke, Bu Dia, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin karena Ya waktunya udah mepet nih Bu, ya 1 jam. ya Mungkin satu kita, jam ya nggak terasa ya. iya udah kerasa nih kita mungkin ada closing statement mungkin Bu dari Bu Dia untuk mengakhiri IG Live pada kali ini. Baik, karena temanya tentang daftar efek syariah, ya teman-teman, boleh saya sedikit simpulkan bahwa daftar efek syariah itu adalah kumpulan efek yang memang dikategorikan syariah oleh yang diterbitkan oleh OJK untuk saham di dalam negeri. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk para investor menyusun portofolio investasinya ataupun Bursa Efek Indonesia untuk menyusun indeks. Nah, kalau teman-teman misalkan dari ketika menghitung, misalkan bukan iseng ya, mungkin curious pengen hitung, Oke. ternyata oh hitungannya beda. Kita perlu ketahui bahwa laporan keuangan yang disusun oleh emiten itu berdasarkan PSAK yang memang untuk general, untuk umum, bukan untuk kesariahan. Jadi tidak akan dirinci tuh mana yang pendapatan syariah, mana yang nggak pendapatan syariah. Hanya bisa ditanyakan langsung kepada emitennya. Jadi, nah jika punya kewenangan tersebut ya untuk menelisik lebih jauh. Jadi seperti itu. Nah, ketika nanti sudah ada draft efek syariah, teman-teman uh, kita gunakan nih karena memang kita ingin berinvestasi dalam produk syariah. Ketika kita keluar, ya kita bisa cleansing, kita keluarkan, ya. Dan selanjutnya mudah-mudahan kalau kita misalkan berinvestasi di produk syariah, ini sesuai dengan tagline kita ya, berinvestasi yang amanah, mudah-mudahan berkah. Seperti itu Mas Sofian. Oke, terima kasih Bu Dia atas waktunya dan sharingnya sangat bermanfaat nih buat teman-teman sobat Sama-sama Mas pasar modal Sofian. syariah. Sama-sama, Oke, Mas mungkin Sofyan. Mohon maaf lahir batinnya, teman-teman. Kalau misalkan ada yang biasanya kurang berkenan, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya ke Mas Sofyan lagi atau dengan admin Pasar Modal Syariah ya. ya buat ya. Oke, mungkin karena waktunya sebentar lagi nih, 1 menit lagi. Dari saya mungkin dicukupkan sekian teman-teman ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat manfaatnya dari si informasinya ya. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh di komen atau di DM juga. Kemudian jangan lupa nonton terus pas IG Pasar Modal Syariah. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada pengen informasi gimana cara buka rekening efek, nah itu teman-teman bisa cek link di bio Pasar Modal Syariah. Nah, oke, Bu Dia, terima kasih sekali lagi, Bu. Terima Saya akhiri ya, Bu. kasih. Ya, Akhiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi IG Live wabarakatuh, Podcast. teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Terima kasih semuanya udah hadir. Terima kasih ya, Pak Hadi.